rasa ngomong yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi sama aku Desi Wulandari di podcast Desi Dylan. Jadi seperti biasa, kan aku kan sering banget kan kayak wawancara ataupun podcast sama orang-orang yang inspiratif. Nah, malam ini agak beda ya guys ya, karena kan sekarang udah punya suami nih. Jadi aku mau podcastin suami aku sendiri gitu. Jadi suami aku sendiri itu dia kayak punya usaha gitu loh guys. Usahanya tuh toko bangunan. Nah, aku mau nge-share ke kalian gimana sih kayak titik baliknya, susah senengnya suamiku dalam mendirikan usahanya kayak gitu. Gimana Bapak kabarnya? alhamdulillah baik. Maaf ya guys ya, karena ini kita baru pertama kali untuk podcast, jadi kayak masih ketawa ketiwi gitu, but it's okay gitu. Perkenalan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Wibi. Saya kebetulan memiliki usaha bahan bangunan kecil-kecilan di area Klaten. Oh iya, namanya Pak Wibi ya guys ya. Jadi kira-kira toko bangunannya itu udah berapa tahun sih Pak? Kebetulan ini sudah berjalan 3,5 tahun. 3,5 tahun, udah lama banget guys. Jadi menurut Bapak itu kesuksesan itu apa sih Pak? Kalau menurut saya pribadi, kesuksesan itu gimana? Sebagai saya seorang muslim, mempunyai rasa itu dia. Maaf ya guys, suami saya agak bingung. Rasa kemanusiaan atau? Jadi rasa sukses itu gimana? Rasanya timbul dari diri saya, gimana Allah tuh sayang sama diri saya. Setiap saya pengen apa, Allah pasti dengar, Allah kabulkan, dipermudah. Nah itu titik kesuksesan bagi saya. Gitu. Tapi kalau titik kesuksesan di toko bangunan sendiri itu apa Pak? Kalau itu kan maksudnya itu kan lebih kayak ke hati kan. Kalau di toko Bapak sendiri? Kalau masalah karir itu menurut saya kesuksesan itu tidak ada ujungnya. Jadi setiap kita hari ini kita menyelesaikan job desk dari suatu pekerjaan itu adalah sebuah proses menuju kesuksesan. Dan diiring dengan rasa syukur apa yang didapat hari itu, kita memiliki rasa syukur, maupun hari ini sepi, hari ini rame, hari ini ada kendala ini, ada komplain ini itu, konsumen rame banget. Nah itu kita syukuri. Nah itu suatu tahap untuk menuju kesuksesan. Nah untuk karir, menurut saya karir itu tidak ada ujungnya untuk kesuksesan. Kita tuh berkembang terus. Nah gitu, kalau untuk karir menurut saya tidak ada rasa sukses. Mungkin kata orang lain saya sudah sukses, padahal untuk diri saya sendiri saya semakin memperbesar piramida saya. Saya di tahap ini piramida saya, kesuksesan saya makin tinggi, jadi nggak ada ujungnya gitu. Iya benar sih guys. Aku jadi ingat salah satu buku yang pernah aku baca, yaitu Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Dia tuh kayak kesuksesan setiap orang tuh relatif. Jadi kadang mungkin ya aku bilang wah Mas Satria tuh sukses, ternyata di Mas Satria sendiri itu masih growing up untuk ke atas. Jadi kesuksesan itu kalau di bukunya Mark Manson itu penulisnya itu tuh bilang kalau kesuksesan itu adalah sesuatu yang kita bayangkan. Jadi kalau kita bayangin nih, wah aku bakalan sukses punya toko bangunan, aku bakalan sukses punya karyawan 5. Nah kayak gitu, relatif ya guys ya. Terus kalau Bapak Wibi sendiri itu karena tadi kan kesuksesan itu tentang ini kan tentang bagaimana kita bisa feeling our sukses untuk jadi top lagi kan, ada prosesnya itu kan. Nah apa sih yang udah Bapak lakukan untuk menuju kesuksesan itu gitu? Yang pertama kita mempunyai rasa pantang menyerah, tekun, dan ulet, telaten, dan konsisten. Kuncinya itu konsisten. Tiap hari kita lakukan sesuai pekerjaan kita dengan tekun, dengan konsisten. Hari ini tek. Nah itu tahap-tahap menuju kesuksesan. Gitu ya.
Iya sih guys, kalau aku lihatnya karena suamiku kan, aku kan setiap hari sama suamiku ya guys ya. Suamiku itu orangnya konsisten banget dari pagi sampai malam, itu dia konsisten banget kayak gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bapak itu punya gak sih kayak role model orang sukses gitu, yang kayak aku harus jadi kayak dia nih gitu, ada nggak? Kalau role model sih sebenarnya saya nggak ada sih. Saya cuma apa, melihat dari lingkungan kanan kiri saya, gimana mereka bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan saya juga melihatnya dia sukses. Tapi ya itu tadi relatif, hidupnya nyaman enak gitu loh. Nah itu role model bagi saya itu orang-orang di sekitar saya. Hmm, jadi orang-orang di sekitarnya ya guys ya, maksudnya dia langsung tahu kan, oh orang itu kayak gini sehari-hariannya. Kalau mungkin di sosial media, oh aku ngefans sama Bill Gates, tapi kan kita nggak tahu sisi belakangnya Bill Gates gimana. Cuman kalau suamiku tuh apa namanya, ngefans sama lingkungannya, maksudnya role model lingkungannya, karena emang tahu, maksudnya tahu bener-bener dari apa namanya kesehariannya kayak apa, mungkin kayak gitu. Terus kalau menurut bapak nih ya, kan karakteristik orang tuh ada 4 pak, ada sanguinis, koleris, pragmatis, sama melankolis kan. Nah kalau jadi pembisnis itu menurut bapak itu harus karakter yang gimana? Yang pragmatis. Yang pragmatis ya. Yang pragmatis apa? Apa itu pragmatis? Oh iya, maaf ya guys, suami saya belum aku briefing ya. Jadi kalau yang sanguinis itu pak, dia tuh kayak selalu ceria, dia tuh humble kayak gitu, dan apa namanya, pembawaannya tuh selalu bikin orang seneng gitu loh. Jadi orang tuh kayak selalu terpukau sama dia. Terus kalau yang apa namanya tadi, koleris, kalau koleris tuh dia agak agresif teman-teman. Jadi dia tuh agak ambisius. Dia tuh kalau nggak dia dapat benefit dia kayak nggak mau gitu. Kalau dia diajak ngopi sama siapa ya, ngopiku ya sama orang kaya nggak sih, dia aku ada benefit nggak sih, dia nggak mau. Terus kalau yang apa tadi pragmatis, dia tuh lebih kayak ke aku tuh kayak nggak peduli sama orang, yang penting aku tuh damai, hatiku tenang. Dia lebih kayak ke agamis sih guys. Kalau yang koleris. Kalau yang melankolis itu hatinya lebih lembut, dia tuh apa apa pakai hati gitu guys, penyayang biasanya. Nah dari keempat itu pak, itu kalau pembisnis itu cocoknya yang apa? Kalau menurut saya sih ya yang pertama, yang kedua tadi, yang sanguinis sama yang koleris. Nah itu karena yang pertama tadi, sanguinis itu memiliki sifat karakter yang dia memiliki teman banyak, dia Iya. sangat luas, sangat humble, sehingga dia ingin membentuk suatu usaha, membentuk suatu Teman. perusahaan, itu dia bisa memanfaatkan dengan teman-temannya, karena dia juga otomatis dia juga pintar public speaking, bisa pintar untuk marketing, pintar dalam untuk gimana menarik hati konsumen kayak gitu. Tapi untuk yang kedua tadi, yang Koleris. koleris, itu bisa untuk menjadi kesuksesan karena dia memiliki ambisi yang sangat kuat kan. Nah, tapi dalam nanti untuk menuju kesuksesannya, Tahap yang berikutnya. dia tidak memiliki, mungkin memiliki sedikit support dari lingkungan karena karakter kerasnya dia. Iya. Tapi itu masalah rezeki sih ya, kalau masalah kesuksesan itu. Tapi dua karakter itu masih Sangat perlu ya. sangat apa, masih bisa mendukung untuk menjadi seorang pebisnis, public speaking gitu. Tapi kalau pragmatis bisa nggak sih pak menurut bapak? Maksudnya kayak dia tuh kayak lomo banget sama orang kayak gitu-gitu, jadi pembisnis tuh cocok nggak? Cocok. Cocoknya? Cocok karena dia yakin kalau kita mengejar akhirat, dunia pun pasti dapat. Iya. Iya ya guys ya. Emang suami kita emang agak agamis gitu guys ya. Terus sekarang nih, oke, for your information ya teman-teman, suamiku tuh emang apa ya? Menurut aku nih dia tuh karismatik banget gitu. Jadi aku mau tanya nih ke bapaknya langsung nih.
Kalau menurut Bapak nih, karismatik seseorang itu tuh dia dari lahir apa mak jebrot lahir langsung dia karismatik, atau dia tuh dibentuk, karakternya tuh dibentuk dari kecil menurut Bapak? Kalau karisma menurut saya itu karakter yang timbul dari diri kita yang dibentuk oleh lingkungan kita. Iya sih. Gitu. Jadi apa lingkunganlah yang membentuk. Dia bentuk apa? Maaf ya guys, gak apa-apa, kita lanjut aja. Tapi gue tuh tadi searching kan, karisma apa Jupiter. Karisma apa Supra? Udah gak apa-apa ya guys ya. Tapi Thomas aku tuh kayak, kalau ini honestly aja ya guys ya, waktu pertama ketemu tuh suamiku bener-bener berkarisma banget, dari cara dia treat cewek, dari cara dia ngomong tuh berkarisma. Nah pas aku kenal-kenal sampai sini tuh nggak juga, maksudnya dalam artian tuh kayak emang dia tuh emang bener-bener truly karisma menurut aku. Dan itu tuh lingkungan-lingkungan pun juga ngakuin gitu loh, kalau wah Mas Satria gitu. Cuman kan nggak mungkin kalau itu dari lingkungan. Kalau dari Mas sendiri, Mas ngerasa nggak sih kalau aku tuh kayak wah aku karismatik banget gitu? Ngerasa nggak? Kalau saya pribadi nggak merasa. Ya, Iya, dia sombong saya. ya masa ya aku merasa apa? Aku berkarisma, aku harus berkarisma. Aku nggak ada prinsip-prinsip kayak gitu. Yang menilai itu kan ya orang yang melihatku, memandangku, menilaiku gitu. Iya, tapi rata-rata orang yang beli itu pasti segan gitu loh kalau sama Mas Satria tuh kayak Mas Satria kayak gitu. Tapi menurut Mas nih, menurut Mas, karismatik itu sebenarnya kalau orang nih, ada orang yang pengen berkarisma, bisa nggak dia mencoba untuk berkarisma? Bisa nggak dia itu kayak aku pengen berkarisma nih, jadi aku harus apa ya? Aku harus bantu orang, aku harus ini, bisa nggak gitu? menurut Mas? Bisa. Ya, tadi kan saya sudah bilang karisma itu dibentuk dari lingkungan, dari orang-orang sekitar dia. Dia bisa juga mencontoh seseorang yang menurut dia orang itu berkarisma. Dia bisa meniru apa kesehariannya, gimana dia menyikapi orang lain, bagaimana dia bersikap humble, atau ya ciri-ciri orang berkarisma seperti pada umumnya begitu. Kalau apa namanya, inner beauty, menurut Mas gimana? Inner beauty seseorang itu bisa dibentuk nggak? Kalau inner beauty itu udah dari dalam diri kita sendiri, sifat dari diri dalam kita sendiri kalau inner beauty. Karena inner beauty itu rasa yang timbul dari hati, dari perasaan, gimana dia memperlakukan baik orang lain, bersikap tutur kata yang lembut, apa itu, menjadi, kalau anak menjadi anak yang soleh-soleha, saling penurut, nggak gampang memberontak. Kalau cowok sama pasangan itu orang-orang yang romantis kayak gitu. Tapi kalau inner beauty itu berarti katakanlah nih, aku pun ada ini sih Mas, kayak aku tuh orangnya nggak baik dalam hati tuh, aku kayak aku iri dengki, terus aku tuh kayak pretend itu berpura-pura jadi baik. Nah itu aku bisa nggak munculin inner beauty ku itu menurut Mas? Menurut saya inner beauty itu muncul karena ketulusan orang tersebut dalam berinteraksi ke lawan interaksinya tersebut, orang tersebut. Berarti kalau ada orang yang kayak pura-pura dia tuh baik, kita bisa nilai ya, orang tuh bisa nilai gitu ya, Iya. dari ketulusannya ya. Oke deh guys, jadi itu aja ya guys ya malam ini. Jadi makasih suamiku udah bantuin podcastku malam ini. Sebenarnya ini nggak bermanfaat banget ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah ini bisa membuka jendela mata kalian tentang sebuah usaha, tentang sebuah inner beauty tadi. By the way, suamiku itu emang bener-bener karismatik banget dan inner beauty-nya tuh ada. I hope kalian merasa terhibur dan banyak manfaatnya di podcast ini.
Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.